Bab 512. Negosiasi. Adagu tentu saja tidak mungkin akan menerima syarat seperti itu. Dengan marah, ia memaki, kalian ini bermimpi di siang bolong. Aku, Raja Agung, meskipun harus gugur di medan perang, aku tidak akan pernah menyerah kepada Daxia. Lagi pula, pasukan Tibet kami bersatu padu, dan tidak akan membiarkan kalian menghancurkan kota kami. Saat giliran kami menyerang balik Daxia, maka itu akan menjadi akhir hidup kalian. Meskipun kata-kata Adagu terdengar garang, sebenarnya hatinya tidak sepenuhnya percaya diri. Ia melihat pasukan Daxia sangat disiplin. Dengan perlengkapan yang luar biasa, kekuatan sebuah pasukan sudah bisa terlihat hanya dari tingkat kedisiplinannya. Melihat penolakan tegas dari Adagu, Lin Hai tersenyum dan berkata, "Jika kalian merasa begitu percaya diri, maka kita akan bertemu di medan perang." Setelah menyampaikan hal itu, ia memimpin pasukannya kembali ke perkemahan. Setelah memastikan Raja Tibet, Adagu, berada di dalam kota, Lin Hai dan Yu Huasi sangat senang. Jika mereka bisa memenangkan pertempuran ini dan menangkap Adagu hidup, maka Tibet akan sepenuhnya berada dalam kendali mereka. Tanpa Adagu, Tibet bagaikan kehilangan pilar utamanya, yang pasti akan membuatnya kacau balau. Menghancurkan Tibet sepenuhnya akan menjadi tugas yang jauh lebih mudah. Aku rasa kita tidak perlu menunggu lagi. Segera kirim pasukan dan usahakan untuk merebut kota ini hari ini, kata Yu Huasi. Menyerang kota ini bukanlah masalah besar. Yang penting adalah bagaimana kita bisa menangkap Adagu dan Moketo hidup-hidup. Mereka berdua sangat penting bagi Tibet, dan kita tidak boleh membiarkan mereka melarikan diri. Kita harus mengirim pasukan pengintai untuk memeriksa medan. Sebelum menyerang kota, kita harus menempatkan pasukan penyergap di belakang mereka, memastikan Adagu tertangkap hidup-hidup. Kata Lin Hai. Yu Huasi sangat setuju. Setengah jam kemudian, semua pasukan pengintai yang memeriksa medan akhirnya kembali. Mereka tidak hanya berhasil memetakan semua medan di sekitar kota, tetapi juga membasmi semua mata Tibet yang dikirim untuk menyelidiki pasukan Daxia. Mereka memastikan Tibet menjadi bagaikan orang buta dan tuli, yang tidak bisa mengetahui gerakan pasukan Daxia. Setelah pasukan penyergap dikirim, Lin Hai dan Yu Huasi memimpin pasukan mereka ke depan gerbang kota. Meriam besar ditempatkan di luar jangkauan busur berat milik musuh, dan semua laras meriam diarahkan ke gerbang dan tembok kota Tibet. Melihat meriam yang begitu besar, Moketo merasa sangat terancam. Semakin tidak tahu dengan barang itu, semakin besar ancaman yang dirasakannya. Moketo pernah melihat meriam kecil milik Daxia, yang ukurannya jauh lebih kecil dibandingkan dengan meriam ini. Jika meriam kecil saja memiliki daya hancur yang besar, bagaimana dengan meriam sebesar ini? Semakin cemas, Moketo buru-buru berkata kepada Adagu, "Yang mulia, cepatlah tinggalkan tempat ini. Musuh akan segera menyerang kota, dan tembok kota akan menjadi tempat yang sangat berbahaya." Adagu tidak menyadari bahaya itu dan berkata, "Kita memiliki begitu banyak pasukan. Pertempuran belum dimulai, bagaimana mungkin aku, Raja Agung, pergi? Aku akan tinggal untuk menyemangati kalian. Aku tidak percaya mereka bisa menyerbu tembok kota hanya dalam satu serangan. Aku yakin prajurit-prajurit kita cukup kuat untuk menghentikan serangan Daxia." Adagu merasa jika ia melarikan diri sebelum perang dimulai, itu akan sangat memalukan. Ia memutuskan untuk pergi setelah perang benar-benar dimulai. Moketo sangat cemas, tetapi ia tidak tahu seberapa besar daya hancur meriam. Meriam besar diarahkan ke gerbang kota. Apa rencana mereka dengan senjata itu? Yang mulia tidak tahu. Pasukan Daxia menggunakan senjata yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Jika benda berbentuk tabung besar itu adalah meriam juga, maka daya hancurnya pasti sangat mengerikan, kata Moketo buru memperingatkan. Adagu tertawa dan berkata, "Jaraknya hampir 1000 langkah dari sini. Bahkan jika senjata mereka sangat kuat, tidak mungkin bisa menyerang dari jarak sejauh itu. Jika mereka berani mendekat, busur berat kita tidak akan tinggal diam." "Moketo, kenapa kamu jadi begitu gugup? Apa kamu sama sekali tidak percaya diri menghadapi pasukan Daxia?" "Bukan begitu. Selama Tibet bisa tetap utuh, aku rela gugur di medan perang, namun, Yang Mulia berada di sini terlalu berbahaya. Aku hanya khawatir dengan keselamatan Anda." Moketo buru-buru menjelaskan. "Kamu cukup pimpin pasukanmu untuk bertempur, jangan khawatirkan keselamatanku. Saat pertempuran dimulai, aku akan mencari tempat berlindung sendiri, aku tidak akan mengganggu kalian bertempur." "Terima kasih, Yang Mulia." Moketo segera memerintahkan para pemanah bersiap. Begitu pasukan Daxia mendekat, mereka akan menembak dengan anak panah.
Semuanya dengarkan, ikuti perintahku, jika yang datang adalah pasukan berkuda, gunakan panah untuk membunuh kuda musuh, jika meriam mereka masuk ke dalam jangkauan busur berat kita, gunakan busur berat untuk menghancurkan meriam mereka, jangan menyerang tanpa perintah. Moketo memberi instruksi dengan tegas, namun, pasukan Daxia tetap berada di luar jangkauan serangan dan belum memulai serangan. Adagu mulai tidak sabar dan bertanya dengan rasa heran, apa yang mereka lakukan. Kenapa sampai sekarang belum menyerang juga? Moketo mengerutkan keningnya. Ia melihat 5 hingga 6 orang mengoperasikan setiap meriam. Ia bertanya, apakah Daxia benar-benar akan menggunakan meriam besar itu untuk menyerang? Meriam itu ditempatkan di atas kereta kuda. Apakah mereka berencana menggunakan kuda untuk mendekat ke tembok kota sebelum menyerang? Semuanya dengar, jika musuh menggunakan kuda untuk menarik meriam mendekat, serang kuda-kuda itu dengan busur berat. Jangan biarkan mereka memasuki jangkauan tembakan. Moketo memerintahkan dengan tegas, namun, Adagu tetap tidak ingin meninggalkan tempat itu. Dengan sangat penasaran, ia berkata, aku ingin melihat bagaimana mereka menggunakan meriam itu. Setelah melihatnya, aku akan pergi. Di sisi pasukan Daxia, meriam yang ditempatkan di kereta kuda membuatnya lebih fleksibel. Kereta khusus itu dilengkapi dengan banyak peredam kejut untuk menahan hentakan saat meriam ditembakkan. Inilah metode Lin Hai untuk memanfaatkan meriam dengan fleksibel. Kereta itu dilapisi pelat besi dan menggunakan kayu terkuat, sehingga memungkinkan meriam dipindahkan dengan mudah. Pasukan tidak perlu khawatir meriam tertinggal saat mengejar musuh, sehingga daya tembak tetap terjaga. Para prajurit dengan cepat mengatur laras meriam. 10 meriam diarahkan ke tembok kota, dan 10 lainnya ke gerbang kota. Yang mulia, meriam sudah siap. Siap untuk ditembakkan kapan saja. Semuanya dengarkan, tembak sesuai rencana. Setelah menghancurkan gerbang kota, jangan berhenti. Serang prajurit musuh di tembok, dan hancurkan semua busur berat di atas tembok. Tembak, dengan satu perintah, para prajurit segera menyalakan sumbu meriam. Suara ledakan menggema seperti guntur di siang bolong, mengejutkan para prajurit Tibet di tembok. 20 peluru meriam melesat cepat, menghantam gerbang dan tembok kota. Ledakan besar menghancurkan gerbang yang tebal dengan mudah, sementara tembok kota bergetar hebat seolah terjadi gempa bumi. Bab 513. Kekuatan meriam. Peluru meriam menghantam tembok kota, memantul dan berguling ke segala arah. Siapapun yang terkena langsung hancur berkeping-keping. Orang di belakang yang terkena peluru yang berguling pun, jika tidak tewas, pasti mengalami luka parah. Yang paling fatal adalah energi kinetik besar yang membuat peluru meriam jatuh dari atas tembok kota ke bawah, di mana para prajurit berdiri berdesakan. Daya hancurnya sangat mengerikan. Dimanapun peluru itu lewat, terdengar jeritan dan tangisan memilukan. Moketo, dengan mata yang tajam dan gerakan cepat, segera menarik Adagu untuk bersembunyi di balik tembok kota. Peluru meriam meluncur tepat ke arah mereka, tetapi dengan bersembunyi di balik tembok, mereka dapat menghindarinya. Setelah selamat dari gelombang pertama, mereka melihat banyak prajurit di tembok kota tewas atau terluka parah. Suasana sangat tragis. Orang yang pertama kali terkena meriam hancur menjadi serpihan daging. Para prajurit di depan bola besi itu sama sekali tidak bisa menghindar. Hanya beberapa peluru meriam yang menghantam tembok kota sudah cukup untuk membuat lebih dari 100 orang tewas. Beberapa peluru bahkan menghantam tembok kota, menciptakan lubang besar. Jika serangan ini terus berlanjut, dikhawatirkan tembok kota akan runtuh sepenuhnya. Moketo yang telah berperang selama bertahun-tahun belum pernah menyaksikan kekuatan sebesar ini. Bahkan pelontar batu yang terkenal hebat pun tidak mampu menyerang dari jarak sejauh itu. Mereka telah menyiapkan busur berat yang jarak jangkauannya bahkan bisa mencapai ribuan meter. Jika Daxia menggunakan pelontar batu, mereka bisa menghancurkannya dengan busur berat. Namun, meriam ini berada di luar jangkauan busur berat, tetapi tetap memiliki daya hancur yang luar biasa. Perang ini terasa mustahil untuk dimenangkan. Pasukan Daxia hanya perlu terus-menerus menggunakan meriam untuk menghancurkan tembok kota, lalu mengirimkan pasukan kavaleri untuk menyerbu masuk. Pada saat ini, Moketo merasa benar-benar putus asa. Tiba-tiba, seseorang berteriak, "Lapor Jenderal. Gerbang kota kita telah dihancurkan. Segera perbaiki gerbang kota. Gunakan batu untuk menutup gerbang dan jangan biarkan musuh menyerbu masuk." Moketo segera memberi perintah dengan suara lantang. Baru setelah itu dia sadar bahwa Adagu masih berada di dekatnya. Dengan tergesa-gesa,
dia berkata, "Yang mulia, sebaiknya Anda segera pergi ke tempat yang aman. Meriam Daxia sangat kuat, kita sama sekali tidak bisa mempertahankan tempat ini." Keyakinan Moketo benar-benar runtuh. Kesenjangan kekuatan antara kedua belah pihak terlalu besar, ini seperti anak kecil yang tidak berdaya menghadapi seorang pria dewasa yang ahli bela diri. Bagaimana perang seperti ini bisa dimenangkan? Adagu hendak setuju untuk bersembunyi ketika suara tembakan meriam terdengar lagi, seperti petir yang menyambar. Peluru jatuh dari langit dengan akurasi yang lebih baik setelah diatur ulang. Semua orang bersembunyi di balik tembok. Derajat Moketo berteriak dengan sekuat tenaga. Dia menarik Adagu dan menekan tubuh mereka rapat ke belakang tembok. Namun, ruang di balik tembok sangat terbatas, sehingga sebagian besar prajurit tidak dapat berlindung. Peluru kembali menghantam tembok kota, memantul ke segala arah. Tembok itu menjadi seperti neraka di bumi, dengan potongan tubuh berserakan di mana-mana. Peluru besi besar menghancurkan batu bata di bawahnya, dan di beberapa tempat, bahkan menyebabkan tembok runtuh. Setiap peluru yang jatuh menyebabkan getaran hebat. Penembakan meriam tidak berhenti. Setelah menyelesaikan satu putaran, meriam itu langsung diarahkan kembali untuk melanjutkan serangan. Meriam yang dibuat ini memiliki dinding logam yang sangat tebal dan dirancang agar tidak cepat panas. Mereka dapat menembak tanpa henti. Adagu sangat ketakutan. Dia menyesali keputusannya untuk tidak mendengarkan saran agar pergi lebih awal ke tempat yang aman. Kini, dia terjebak dalam bahaya besar. Segera lindungi Yang Mulia dan bawa dia pergi. Semua prajurit mundur, hanya yang bisa berlindung di balik tembok yang tetap tinggal. Moketo memerintahkan. Dia tahu jika ini terus berlanjut, semua prajurit di tembok akan tewas. Banyak busur berat yang telah mereka pasang di tembok kota sudah hancur oleh serangan meriam. Jika ini terus berlangsung, semua busur berat akan rusak, dan mereka tidak akan bisa menahan serangan pasukan Daxia lagi. Namun, dalam situasi ini, tidak ada cara untuk memindahkan busur berat. Satu-satunya pilihan adalah mundur, menunggu pengeboman meriam berhenti, lalu mencari cara untuk bertahan. Setelah pengeboman terus berlanjut, hampir semua busur berat di tembok kota rusak. Banyak prajurit Tibet yang mencoba memblokir gerbang kota dengan batu, tetapi pasukan Daxia segera mengarahkan sebuah meriam untuk menyerang mereka. Semua orang dengar, lanjutkan serangan meriam. Pasukan maju 500 meter. Lin Hai, komandan Daxia, memberikan perintah untuk maju. Pasukannya bergerak maju, menempatkan meriam dalam posisi baru dan terus menekan tembok kota dengan tembakan. Dalam perlindungan para prajuritnya, Adagu akhirnya mencapai tempat yang aman. Namun, dia tampak sangat lusuh, tubuhnya penuh debu, dan pandangannya kosong. Abis sudah. Tibet benar-benar selesai kali ini, gumamnya dengan putus asa. Yang Mulia, lebih baik Anda segera mundur melalui sisi belakang kota. Kita tidak mungkin bisa menahan serangan pasukan Daxia, Moketo mendesak. Hamba akan mencoba menunda mereka selama mungkin, tetapi Yang Mulia harus mencari cara untuk melawan meriam Daxia. Pergi, kemana aku bisa pergi sekarang? Adagu menatap dengan mata yang kehilangan harapan. Jika mereka bahkan tidak bisa mempertahankan kota besar ini, mundur kemanapun tidak akan ada gunanya. Cepat atau lambat, pasukan Daxia pasti akan menangkapnya. Moketo berkata dengan serius, kita masih memiliki banyak pejabat. Pasti ada cara untuk melawan Daxia. Tidak ada gunanya, ini hanya memperpanjang penderitaan. Dengan senjata seperti ini, tidak ada satupun di dunia ini yang bisa menghentikan Daxia. Adagu bahkan sudah kehilangan keinginan untuk melarikan diri. Datanglah, lindungi Yang Mulia. Sisanya ikut aku menyerang. Kita harus merebut meriam mereka. Moketo akhirnya memutuskan untuk bertempur habis-habisan, namun, Adagu bersikeras, aku tidak akan pergi. Aku akan mati bersama kota ini. Para perwira akhirnya mengabaikan perintahnya dan memaksa dia pergi. Moketo, yang sudah siap bertarung sampai mati, membawa 50.000 prajurit untuk menyerang pasukan Daxia. Dengan menunggu, mereka hanya akan mati sia-sia, karena tembok kota akan terus dihancurkan oleh meriam. Bahkan gerbang kota pun sudah jebol. Pasukan Daxia sengaja menunda serangan. Mereka menggunakan meriam untuk memusnahkan sebagian besar prajurit Tibet sebelum menyerang dengan resiko yang minimal. Moketo tahu menunggu berarti mati, jadi dia memutuskan untuk bertaruh segalanya. Jika mereka bisa menghancurkan atau merebut beberapa meriam Daxia, maka akan ada harapan untuk mempertahankan kota. Setelah mempersiapkan serangan,
dia meninggalkan 10.000 prajurit untuk menjaga tembok kota dan membawa sisanya untuk menyerang pasukan Daxia. Di sisi Daxia, Lin Hai melihat pasukan Tibet yang putus asa memulai serangan. Namun, dia tetap tenang. Dengan strategi yang terorganisir, pasukan Daxia mempersiapkan meriam di barisan depan, dengan pasukan kavaleri di belakangnya bersiap dengan busur silang. Strategi mereka memastikan tidak ada celah dalam pertahanan. Taktik Daxia ini memastikan bahwa setiap serangan Tibet berakhir dengan kegagalan, dan membawa pasukan Tibet lebih dekat ke kekalahan total. Bab 514. Ratakan, Lin Hai menyerahkan kendali atas kekuatan militer kepada Yu Huaxi. Sementara itu, dia sendiri menaiki kuda, mengikuti di sisi Yu Huaxi. Wang Dayong ditugaskan untuk memimpin pasukan khusus yang bertanggung jawab atas keselamatan Lin Hai. Dengan demikian, Lin Hai tidak perlu khawatir tentang perencanaan perang atau detail strategi tempur, semua sepenuhnya dipercayakan kepada Yu Huaxi. Lin Hai merasa yakin dengan kemampuannya untuk memimpin dan melaksanakan operasi militer. Ketika pasukan musuh mulai memasuki jarak tembak, Yu Huaxi dengan tegas memberikan perintah kepada seluruh pasukannya. Dalam sekejap, busur panah dan meriam ditembakkan secara serentak. Lebih dari 100 meriam melepaskan tembakan sekaligus, menciptakan ledakan besar yang mengguncang medan pertempuran. Kavaleri musuh yang memimpin di barisan depan langsung terlempar ke belakang akibat dampak ledakan itu. Bahkan kuda perang mereka tidak luput dari kehancuran, terjatuh ke tanah sambil mengerang kesakitan. Tembakan meriam dibagi menjadi 3 gelombang, dengan jeda singkat untuk mengisi ulang amunisi setelah setiap putaran. Setelah gelombang tembakan ketiga selesai, meriam-meriam yang baru diisi ulang segera siap untuk menembak kembali. Gelombang serangan yang terus-menerus ini membuat pasukan Tibet yang berusaha maju mengalami kesulitan besar. Mereka tidak memiliki kesempatan untuk bertahan hidup begitu memasuki jarak tembak pasukan Daxia. Bahkan, mereka tidak sempat melakukan serangan balasan dengan panah. Ketika Moketo, panglima tertinggi pasukan Tibet, menyaksikan dengan ngeri bagaimana prajuritnya dibantai seperti memotong gandum di ladang, satu barisan demi satu barisan berguguran, dia segera menyadari bahwa serangan frontal adalah kesalahan besar. Dengan cepat, dia memerintahkan pasukannya untuk berhenti menyerang dari depan. Sebagai gantinya, dia membagi prajuritnya menjadi 2 kelompok besar untuk menyerang dari kedua sisi sayap pasukan Daxia, berharap bisa menemukan kelemahan dalam pertahanan musuh. Namun, Yu Huaxi bereaksi dengan cepat. Dia memimpin pasukannya untuk segera mengubah formasi guna menghadapi ancaman tersebut. Pasukan Tibet yang menyerang dari kedua sisi sayap melihat bahwa jumlah meriam di sisi tersebut jauh lebih sedikit dibandingkan di depan. Mereka merasa mendapatkan peluang besar dan melancarkan serangan dengan penuh semangat, mengandalkan jumlah pasukan mereka yang jauh lebih banyak. Namun, kegembiraan itu segera berubah menjadi kekecewaan. Pasukan Tibet telah meremehkan kemampuan pasukan Daxia, strategi Daxia sangat efektif. Mereka menggunakan tembakan meriam terlebih dahulu untuk mengacaukan formasi musuh. Setelah itu, busur panah dilepaskan secara beruntun, menghujani musuh dengan panah yang menembus baju zirah mereka. Setelah serangan ini, kecepatan serangan kavaleri Tibet mulai menurun drastis. Di sisi lain, pasukan Daxia menabuh genderang perang, memberi sinyal kepada kavaleri mereka untuk meluncur maju dengan kekuatan penuh. Begitu kedua pasukan mulai bertemu, pasukan Daxia melancarkan serangan brutal lainnya. Mereka menyalakan granat tangan dan melemparkannya ke tengah-tengah pasukan musuh. Pasukan Tibet tidak memiliki kemampuan untuk bertahan dari serangan semacam ini. Setiap granat yang meledak menciptakan kehancuran besar di area yang luas. Bahkan jika ada beberapa prajurit Tibet yang berhasil menghindari ledakan, namun kuda mereka terluka atau ketakutan, menyebabkan mereka berlarian tanpa kendali. Kekacauan menyebar dengan cepat, dalam waktu singkat, kavaleri Daxia berhasil mencapai garis musuh. Dengan pedang di tangan, mereka menyerang prajurit Tibet yang masih mencoba bertahan. Di belakang mereka, pasukan kavaleri Daxia lainnya terus melemparkan granat ke tempat yang paling padat dengan musuh. Akibatnya, ketika kedua pasukan mulai bertarung, pasukan Tibet langsung mengalami kekalahan besar. Korban tewas dan terluka di pihak mereka sangat tinggi, formasi serangan awal yang dibuat oleh pasukan Tibet hancur total. Mereka kehilangan kemampuan tempur, dan pertempuran ini berubah menjadi pembantaian sepihak. Dari kejauhan, Moketo, yang berada di barisan belakang pasukannya, berusaha keras mengatur kembali pasukannya. Namun, ketika dia melihat pemandangan mengerikan di depannya,
yang tampak seperti medan pembantaian, dia benar-benar kehilangan kata-kata. Seluruh strategi dan keyakinannya runtuh, Moketo tidak bisa memahami apa yang sedang terjadi. Kavaleri Tibet, yang selama ini dikenal tak terkalahkan, sekarang hancur lebur dalam waktu singkat. Mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk memberikan perlawanan yang berarti. Senjata mesiu milik Daxia terlalu kuat untuk dilawan. Perisai dan baju besi mereka tidak berfungsi sama sekali. Lebih buruk lagi, senjata itu tidak hanya melukai individu, tetapi juga menghancurkan belasan orang sekaligus. Bahkan mereka yang berhasil bertahan seringkali kehilangan kemampuan untuk melanjutkan pertempuran, kuda perang yang ketakutan menjadi ancaman tambahan. Mereka berlarian tanpa arah, seringkali menginjak prajurit Tibet yang sudah terjatuh ke tanah, prajurit yang terlempar dari kuda mereka menghadapi kematian yang mengerikan, baik oleh serangan musuh maupun oleh kuda-kuda yang panik. Seorang wakil jenderal di sisi Moketo berkata dengan putus asa, "Tuan Jenderal, kita harus segera mundur. Jika pertempuran ini terus berlanjut, kita pasti akan kalah. Semua prajurit kita akan habis terbunuh." Moketo akhirnya sadar dari kebingungannya. Dengan suara yang lantang, dia memerintahkan, "Segera bunyikan gong untuk mundur." Semua pasukan kembali ke kota. Mendengar suara gong yang mendesak, pasukan Tibet langsung berbalik arah. Mereka melarikan diri dengan panik, tidak peduli lagi dengan formasi atau teman mereka. Yang ada di pikiran mereka hanyalah menyelamatkan diri dan kembali ke kota dalam keadaan hidup. Prajurit Tibet sebenarnya tidak takut mati, tetapi mereka menyadari bahwa senjata Daxia berada di luar kemampuan mereka. Melawan musuh seperti itu sama saja dengan menyerahkan nyawa mereka tanpa ada harapan kemenangan. Ketakutan terhadap pasukan Daxia telah tertanam dalam hati mereka. Melihat pasukan Tibet mundur seperti air surut, Lin Hai berkata kepada Yu Huasi, "Sisanya aku serahkan padamu, Saudara Yu. Serangan kita sejauh ini sangat lancar, jadi manfaatkan momentum ini untuk merebut kota. Jika ada prajurit yang bersedia menyerah, biarkan mereka hidup. Namun, jika mereka tidak mau menyerah, bunuh saja, jangan sia-siakan persediaan makanan kita. Tapi ingat, Saudara Yu, berhati-hatilah dan jangan sampai terpisah dari pasukan." Derajat Yu Huasi mengangguk dan segera memimpin pasukan untuk melanjutkan serangan. Sementara itu, Lin Hai memerintahkan artileri berat untuk menargetkan pasukan musuh yang sedang melarikan diri. Di tempat-tempat yang padat, tembakan meriam menciptakan kehancuran yang mengerikan. Ledakan meriam menghancurkan baik manusia maupun kuda, membuat medan pertempuran menjadi pemandangan yang mengerikan. Pasukan Tibet yang melarikan diri semakin panik, mereka berusaha keras masuk ke dalam kota. Namun, gerbang kota terlalu sempit untuk menampung mereka semua sekaligus. Ribuan prajurit terjebak di depan gerbang, menciptakan kemacetan besar. Moketo berteriak keras mencoba mengatur mereka, tetapi tidak ada yang mendengarkan lagi. Yu Huasi memanfaatkan situasi ini dengan memimpin pasukan untuk menyerang menggunakan panah dan granat. Pembantaian sepihak pun berlanjut, dengan prajurit Tibet yang sudah kehilangan semangat juang. Beberapa dari mereka akhirnya menyerah, meletakkan senjata, dan berlutut di tanah. Namun, bagi mereka yang masih melawan, pasukan Daxia tidak menunjukkan belas kasihan. Moketo menyadari bahwa kekalahan sudah tidak terelakkan, dia mencoba mengatur pertahanan terakhir. Namun, sebelum dia bisa melaksanakan niatnya untuk bunuh diri, Yu Huasi menembakkan panah yang melukai lengannya, pedang Moketo terjatuh ke tanah, dan dia mendongak untuk melihat seorang jenderal muda yang tampan menatap langsung ke arahnya dari atas kudanya. Bersambung